Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, untuk keluarga kelas 10 paket C ya. Nah, jadi di sini untuk pembelajaran pertemuan hari ini ya, kita masih di judul yang tidak jauh dari sebelumnya. Dan mohon maaf, izin kembali saya menggantikan Ibu Sri Aulia Ulfa SHMKN untuk pertemuan PKN kelas 10. Jadi untuk pertemuan ini judulnya adalah budaya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran kita adalah PKN kelas 10, pengertian budaya demokrasi, pentingnya budaya demokrasi, contoh penerapan dalam kehidupan. Di sini ada sedikit penjelasan singkat yang akan bisa disampaikan. Budaya demokrasi adalah kebiasaan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Baik, selanjutnya pengertian budaya demokrasi. Nah, di sini budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, berkelanjutan, yang bisa juga sampai mendarah daging untuk budaya ini, yang kadang bertentangan dengan hal-hal yang lain. Kemudian demokrasi, pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Budaya demokrasi berarti membiasakan sikap demokratis. Penjelasan singkat di sini yaitu budaya demokrasi bukan hanya saat pemilu, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti menghargai pendapat dan musyawarah. Itu adalah demokrasi yang bisa kita ketahui. Kemudian, ciri-ciri budaya demokrasi di sini adalah materi menghargai perbedaan. Itu yang pertama. Jadi walaupun berbeda tetap satu jua ya, seperti itu. Kemudian menjunjung persamaan hak. Kemudian musyawarah mufakat. Nah, ini yang biasa dilakukan di setiap daerah ya, untuk musyawarah yang tidak hanya berpacu kepada kepentingan pribadi. Kemudian bertanggung jawab, menjunjung tinggi masalah hukum. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyalahi hukum, maka itu akan langsung ditindak oleh yang berwenang, begitu ya. Kemudian masyarakat yang demokratis selalu menghormati hak orang lain dan menyelesaikan persoalan secara atau melalui musyawarah, tidak semena-mena, gitu ya, tidak mengambil dalih sendiri. Nah, jadi sesuatu yang berkenaan dengan umum maka perlu yang namanya dimusyawarahkan, dirapatkan secara bersama. Kemudian nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan, yang bertanggung jawab, kemudian persamaan kedudukan, toleransi, keadilan, keterbukaan. Nah, jadi di sini ada 5 nilai-nilai daripada demokrasi ini ya. Nilai demokrasi menjelaskan pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antar warga negara. Makanya nilai yang sudah dijelaskan 5 di atas ini itu harus
ada di setiap warga negara. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, supremasi hukum, perlindungan HAM, pemilu yang jujur dan adil, pemerintahan yang akuntabel. Nah, di sini prinsip ya atau menjadi pondasi demokrasi ini yaitu kedaulatan, ada 5 di sini ya, 5 disebutkan. Kemudian prinsip demokrasi memastikan kekuasaan itu dijalankan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat. Nah, jadi nggak mementingkan masalah kepentingan pribadi ya atau yang memimpin. Jadi khusus untuk kepentingan rakyat semua. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga, musyawarah keluarga, menghargai pendapat anggota keluarga, pembagian tugas secara adil, menyelesaikan konflik dengan dialog. Dengan dialog ya dengan kepala dingin lah gitu ya. Keluarga menjadi tempat pertama untuk belajar menghargai pendapat dan mengambil keputusan bersama. Penerapan budaya demokrasi di sekolah, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus OSIS, ya, diskusi kelompok, menghormati guru dan teman. Sekolah merupakan sarana pembelajaran praktek demokrasi melalui organisasi dan kegiatan belajar. Penerapan budaya demokrasi di masyarakat. Nah, di masyarakat musyawarah RT atau RW, kerja bakti, menghargai keberagaman, ikut menjaga ketertiban. Nah, ini yang perlu kita lakukan di setiap kita bermasyarakat. Penjelasan singkat. Budaya demokrasi memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati. Jadi saling menghormati, tenggang rasa ini sangat-sangat disakralkan ya, diwajibkan. Karena jika salah satu di antara masyarakat itu tidak mempunyai sifat rukun dan saling menghormati, akan mempunyai ego yang sangat besar dan timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nantinya berujung kepada hukum, di proses hukum, dan tidak ada yang baiknya, tidak ada yang mendapatkan kemenangan dan lain sebagainya. Jadi rasa atau sifat yang harus dimiliki setiap warga masyarakat ini ya saling menghormati. Tantangan budaya demokrasi. Ada hoax ini berita-berita yang tidak benar, kadang bisa langsung orang mengambil intinya ya, padahal tidak. Jika dikoreksi terlebih dahulu, bisa saja tidak seperti yang disampaikan. Biasanya ada di media sosial dan lain sebagainya. Intoleransi, politik uang, kurangnya partisipasi masyarakat, penyalahgunaan media sosial. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru sehingga masyarakat harus lebih bijak dalam bersikap. Upaya memperkuat budaya demokrasi, pendidikan karakter, literasi digital, penegakan hukum, pendidikan warga negaraan, keteladanan pemimpin. Budaya demokrasi akan berkembang jika seluruh warga negara berkomitmen menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nah, berikutnya, manfaat budaya demokrasi menciptakan persatuan, mengurangi konflik, menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan partisipasi masyarakat,
mewujudkan pemerintahan yang baik. Budaya demokrasi membantu terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Baik, kesimpulan dan refleksi. Budaya demokrasi merupakan kebiasaan menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dimulai dari lingkungan terkecil hingga kehidupan bernegara. Keberhasilan demokrasi tergantung pada partisipasi seluruh warga negara. Nah, di sini sedikit pertanyaan. Bagaimana cara kalian menerapkan budaya demokrasi di sekolah dalam kehidupan sehari-hari? Atau ya bagaimana gitu ya? Bisa dijelaskan saja menurut pendapat masing-masing atau mengambil dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Melalui refleksi, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya jelaskan, apa yang bisa saya bacakan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.